Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Tanpa sadar kita berinteraksi dengan mereka tidak hanya secara fisik, tidak hanya berkomunikasi secara verbal, tapi ada hal lain yang mampu kita tangkap tapi sulit kita jelaskan. Kita bisa merasakan sesuatu yang berbeda ketika kita duduk di samping orang. Kadang kita merasakan nyaman, kadang juga entah karena apa. Ketika kita duduk di samping orang yang mungkin gak kita kenal, kita itu gak nyaman, kita ingin segera pergi. Sementara kadang kita baru saja bertemu dengan orang, mungkin baru kenal 1 jam, tapi seolah-olah kita merasa kita tuh sudah mengenal dia sangat lama. Seolah-olah dia menjadi bagian dari hidup kita, padahal faktanya kita baru kenal dengan dia. Fenomena unik yang bisa kita rasakan ketika kita merasa nyaman atau tidak, merasa seolah-olah bertemu lama atau mungkin menjadi bagian dari hidup kita, inilah yang kemudian kita kenal sebagai vibrasi diri. Setiap orang itu memancarkan vibrasi, dan vibrasi itu kita tangkap. Ketika orang-orang di samping kita memancarkan vibrasi yang sangat positif, kita pun ikut merasakannya. Sementara ketika sebaliknya, kita juga akan merasakan ketidaknyamanan itu. Ketika seorang ibu diselimuti dengan perasaan yang sangat kalut, dengan rasa takut dan khawatir, perasaan, ketakutan itu ditangkap oleh sang anak, oleh sang buah hati. Maka mereka punya potensi mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan menangis, dengan rewel. Inilah proses interaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain lewat vibrasi diri. Vibrasi adalah getaran diri yang kita pancarkan. Vibrasi adalah energi yang kita keluarkan yang kemudian mampu ditangkap oleh semesta. Vibrasi biasanya tercermin dari kondisi emosi kita. Ketika emosi kita lagi baik, kita sedang memancarkan vibrasi baik. Namun ketika emosi kita lagi buruk, kalut, maka kita sedang memancarkan vibrasi negatif. Kadang kita menyebut vibrasi juga dengan hawa. Ada rasa yang kita tangkap dari apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasa tidak. Kita bisa merasa takut tanpa mungkin punya alasan yang jelas. Tapi kita juga tiba-tiba punya perasaan penuh semangat ketika masuk di sebuah ruangan, ketika bertemu dengan sahabat kita, atau ketika kita ingin melakukan sesuatu. Itulah seni dan uniknya sebuah vibrasi dalam diri kita. Karena vibrasi menjadi bahasa yang kita komunikasikan, yang kita tangkap di luar panca indera kita, maka vibrasi diri kita dan vibrasi orang lain menghasilkan tindakan, pikiran, dan spontanitas yang berbeda. Kadang kita melakukan sesuatu yang kita sendiri juga nggak ngerti kenapa. Itulah salah satu kekuatan yang sangat besar yang lahir dari vibrasi yang ada pada diri kita. Vibrasi juga punya pengaruh besar terhadap uang kita. Orang yang lagi stres, lagi kalut, biasanya uangnya juga lagi seret. Coba deh kita ingat, kalau kita lagi stres, apa yang kita lakukan? Makan. Kalau kita stres, apa yang kita lakukan? Jalan-jalan. Kalau kita lagi stres, apa yang kita lakukan? Nonton. Atau berbagai bentuk aktivitas lain. Pada akhirnya, semakin kita sering stres, semakin besar uang yang kita keluarkan. Maka di titik ini, vibrasi negatif yang terpancar punya potensi mempertinggi, mempercepat akselerasi pengeluaran uang kita. Pengeluaran kita bisa lebih tinggi pada saat kita ada dalam vibrasi negatif. Bagaimana dengan income? Bagaimana dengan uang datang? Apakah vibrasi berpengaruh besar terhadap uang yang kita terima? Tentu saja iya. Ketika kita merasa takut, tertekan, ketika kita merasa ragu, ketika kita dalam kondisi marah, maka pada saat itu kita sedang ada dalam vibrasi negatif. Pertanyaannya, bisakah kita produktif dalam situasi yang tidak menyenangkan itu? Tentu saja tidak. Ketika kita tidak bisa produktif, kreativitas kita juga tidak baik, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Ketika kita lagi menghadapi masalah dan harus mengambil keputusan, bisakah kita mengambil keputusan dengan jernih ketika kita sedang emosi? Bisakah kita mengambil keputusan dengan sangat tepat ketika kita terjebak dalam rasa takut?
Padahal setiap keputusan yang kita ambil itu pasti berpengaruh terhadap potensi income kita. Satu lagi, setiap vibrasi yang kita pancarkan itu akan mempengaruhi sikap orang lain terhadap kita. Contohnya begini, apakah Anda bisa nyaman bekerja sama dengan orang yang sedang dalam kondisi penuh kemarahan, penuh kebencian? Apakah Anda akan merasa nyaman bekerja dengan orang yang penuh dengan rasa ragu? Apakah Anda akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik jika Anda harus bekerja dengan orang yang penakut? Saya yakin Anda sepakat dengan saya bahwa kita nggak akan pernah bisa merasa nyaman ketika bekerja di samping orang yang sedang marah, atau ragu, atau takut, atau terjebak dalam kesedihan yang sangat mendalam. Ini juga berlaku. Jika kita yang memancarkannya, orang-orang di sekitar kita juga punya potensi untuk bersikap dan merespon dengan tidak baik, karena mereka juga tidak nyaman dengan apa yang kita pancarkan. Maka di titik ini, memancarkan vibrasi positif itu sangat-sangat penting. Karena vibrasi ini akan ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita, ditangkap oleh alam semesta, dan pada akhirnya semua akan kembali pada kita. Vibrasi yang positif akan menghasilkan kreativitas yang lebih baik, akan menghasilkan kejernihan pikiran, sehingga kita bisa mengambil keputusan tindakan dengan jauh lebih baik. Vibrasi yang positif akan membawa rasa bahagia, akan memancarkan rasa percaya diri, juga akan mendorong kesehatan baik mental ataupun fisik. Maka di titik ini, pancarkanlah vibrasi positif, karena ini menjadi bagian penting buat kita untuk membuat kita merasa lebih baik, lebih bahagia, dan lebih nyaman. Terus gimana jika kita ingin keluar dari jeratan vibrasi negatif itu tapi kita mengalami kesulitan? Kita sudah berusaha tapi tetap saja kita terjebak dengan kesedihan. Kita terjebak dengan rasa ragu, ketakutan, bahkan kita sering tidak bisa menguasai emosi kita sehingga kita mudah marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat sahabat semua yang sedang berjuang untuk memperbaiki diri dan meningkatkan level vibrasinya, maka Ruang Belajar punya solusinya. Kami mengundang sahabat Ruang Belajar untuk bergabung di kelas Mental Block Terapi. Kelas ini didesain untuk membantu kita semua memperbaiki vibrasi diri, meningkatkan kualitas emosi kita, sehingga kita lebih mudah bahagia, tidak mudah marah, tidak mudah terjebak dengan ketakutan, tidak mudah terjebak dengan rasa putus asa. Kita bisa membebaskan diri kita dari rasa bersalah yang berlebihan, atau mungkin kita bisa meningkatkan citra diri kita dari merasa tidak berharga menjadi orang yang luar biasa. Kelas ini dilakukan secara online. Gimana cara daftarnya? Silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.